Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dulaut. Yuk tonton. Nah, kebetulan pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Saya di sini sebagai host, yaitu di Mapel PPKN juga. Nama saya Wahyu Kusma Octavia, saya bisa dipanggil Bu Ismi. Dan kebetulan tamu kita hari ini bernama Pak Agus Suyoso. Ya, terima kasih Pak Ismi. Yang kebetulan juga mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, untuk tema kita hari ini yaitu menumbuhkan sikap dan nilai nasionalisme pada peserta didik, khususnya Pak Agus, di era sekarang. Kan kita masih dalam cangkupan Hari Kemerdekaan, Pak Agus. Iya. Nah, sebelumnya saya mau tanya ke Pak Agus, menurut panjenengan sikap nasionalisme itu penting nggak Pak untuk kita terapkan di era sekarang? Terlebih anak-anak zaman sekarang itu sudah mengenal yang namanya digital. Ya, terima kasih Bu Ismi atas pertanyaannya. Izinkan sebelum saya menjawab ya, untuk mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju ya. Terkait dengan pertanyaan dari Bu Ismi tadi, masalah nasionalisme, saya pikir setiap zaman atau kapanpun ya, rasa nasionalisme itu tetap diperlukan. Era apapun, baik itu mulai dari era sebelum digital, era digital, atau mungkin era-era ke depan, bahwa nasionalisme atau rasa cinta kepada tanah air itu tetap harus tertanam kepada seluruh bangsa Indonesia, baik itu generasi muda ya, kemudian usia tua pun tidak boleh luntur. Jadi harus tetap ada kapanpun zamannya. Itu dari jawaban saya, Bu Ismi. Nah, lalu bagaimana menurut Bapak terkait sikap kita sebagai pendidik nih Pak, khususnya memanfaatkan Hari Kemerdekaan untuk mengajarkan nilai-nilai nasionalisme pada anak? Ya, terkait dengan Hari Kemerdekaan ya, tidak hanya di Hari Kemerdekaan saja sebenarnya ya, kalau menumbuhkan rasa nasionalisme, kita sebagai pendidik ini kebetulan profesinya sama ya. Saya pikir ya semua guru ini tugasnya, semua guru ya, tidak hanya guru pendidikan Pancasila saja, namun kita sebagai pendidik pendidikan Pancasila tentu lebih berkewajiban untuk menumbuhkan dan menanamkan itu. Nah, bagaimana? Ya, kita di pelajaran tentu ada materi-materi yang bersinggungan dengan nasionalisme ya. Jadi di materi itu lebih kita mantapkan, lebih kita internalisasikan ke peserta didik kita, bahwa di dalam materi itu anak-anak harus satu memahami, kemudian yang kedua bisa tertanam, kemudian yang ketiga adalah menerapkan ya. Jadi jiwa nasionalisme di dalam mata pelajaran, karena kita lihat di dalam materi pendidikan Pancasila itu mulai dari kelas 7, 8, dan 9 ada materi yang berkaitan dengan nasionalisme maupun juga patriotisme. Sebagai contoh adalah mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, itu juga ada di sana. Dan juga kalau kita lihat ada hak dan kewajiban warga negara ya. Kita lihat di dalam hak dan kewajiban warga negara, salah satu hak dan kewajibannya adalah untuk membela negara. Kemudian ini kalau kita kaitkan dengan pasal 27 ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian di pasal 30, setiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi ini Mbak Ismi ya, Bu Ismi, erat kaitannya antara pelajaran pendidikan Pancasila dengan jiwa nasionalisme maupun yang lain. Pokoknya intinya menjadi warga negara yang baik gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kan menjadi warga negara yang baik nih. Tentu wajib bagi kita untuk ikut semarak dalam pelaksanaan kemerdekaan di tahun yang sekarang. Tapi kalau saya lihat-lihat itu sekarang kok banyak ya Pak perlombaan yang sekiranya kok tidak sesuai dengan norma dan juga melenceng dari sikap nasionalisme. Kalau menurut jenengan bagaimana? Iya. Terima kasih ya. Terkait dengan lomba Bu Ismi ya, lomba yang dilaksanakan di ya pokoknya kalau saya mengatakan berbagai kalangan begitu ya, berbagai kalangan. Ya ini euforia sebenarnya ya, euforia dari bangsa Indonesia atas kemerdekaan yang diperoleh sehingga terkadang filternya kurang. Artinya apa? Ya kebablasan mungkin demikian. Artinya ya kita bersenang-senang boleh gitu ya, karena ini sebagai wujud syukur kita. Namun lomba-lomba atau kegiatan yang saya pikir bertentangan dengan norma ya, baik itu norma kesopanan ya, saya kira atau menurut pendapat saya untuk tidak ditampilkan ya, karena tidak ada unsur mendidiknya ya. Ya lomba monggo lah gitu, tapi menyenangkan monggo, cuman tadi yang bertentangan dengan norma saya kira masyarakat ya tahu itu tidak hanya bahasa guyonnya sing guyok netok tidak ya, tapi juga yang tidak bertentangan dengan norma. Itu kalau dari sudut pandang kita selaku pendidik tentu tolong diambil yang baik ya, yang kurang baik untuk ditinggalkan. Saya kira saya tidak memberikan contoh yang konkret, tapi di media sosial maupun secara langsung banyak ya, banyak. Ini masyarakat Indonesia harus mulai apa ya, sadar diri ya, tahu diri kalau memperingati monggo itu merupakan hak kita dan keharusan kita sebagai rasa syukur kita atas kemerdekaan yang diperoleh dan diperjuangkan oleh para tokoh pahlawan pendiri negara kita gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi nih Pak, kan banyak sekali lomba-lomba itu yang memang sudah mulai ditiru dan diaplikasikan di beberapa masyarakat, kalangan masyarakat, terutama mungkin yang kurang normanya, untuk kita contoh lah. Dan menurut saya di situ nilai nasionalismenya tidak ada Pak. Padahal masyarakat itu juga merupakan salah satu ladang untuk mencari ilmu, karena basic model itu kan bisa kita lihat di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali ke jenengan, bagaimana metode yang mungkin bisa diterapkan di sekolah supaya nilai-nilai yang mungkin kurang patut dicontoh di masyarakat bisa lebih dikuatkan di sekolah terkait dengan penerapan dan juga penguatan nilai-nilai nasionalisme. Ya. Model ya ini ya, model. Jadi gini, intinya sebenarnya banyak model ya, banyak model. Ini tidak ada jawaban yang pasti benar intinya ya. Tapi kalau saya secara pribadi ya, jadi terkait dengan model ya, modeling itu ya, modeling begini. Model-model para pahlawan kita ya, itu yang bisa dicontoh oleh anak-anak, semangat juang ya. Misalkan saya ambil contoh beliau Panglima Besar Jenderal Sudirman ya, Panglima Besar Jenderal Sudirman
beliau merupakan tokoh yang betul-betul nasionalisme dan patriotisme, ketika dalam kondisi sakit pun ya masih terus berjuang untuk merebut kemerdekaan. Ya, jadi ini. Terus kemudian masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya, seperti kalau kita lihat ada juga Cut Nyak ya, yang perempuan sebagai pahlawan yang memiliki semangat juang yang luar biasa, dan juga tokoh pendiri kita, proklamator kita, Bung Karno, Bung Hatta, yang ahli diplomasi, sebagai seorang motivator yang luar biasa. Dan juga mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, banyak lagi ya model-model contoh pahlawan yang rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi model metode atau apa ya tadi, metode modeling ya, modeling. Dan juga mungkin dari Bu Ismi ada pendapat lain selain modeling, apalagi ya, monggo silahkan ganti Bu Ismi ya. Kalau saya pribadi mungkin modeling sudah cukup tepat ya Pak, karena anak-anak zaman sekarang itu kan istilahnya kehilangan figur mungkin ya. Tapi selain itu, kalau menurut saya ada beberapa metode yang mungkin bisa kita gunakan, seperti melihat sebuah permasalahan. Iya. Problem based learning. Iya, bagus. Iya. Sebuah permasalahan itu kan kalau anak-anak istilahnya sekarang itu kan sudah itu gimana Pak, mentalnya juga agak menurun dibandingkan orang-orang zaman dulu. Sekarang itu anak-anak sering lihat gadget. Jadi untuk permasalahan yang mungkin ada di Indonesia bisa kita jadikan sebagai contoh supaya kita juga bisa menanamkan karakter. Iya. Kalau saya cukup salut itu dari negara Cina. Bagaimana? Kalau di negara Cina itu ada sebuah metode di mana awal anak itu baru masuk, mereka sudah dipertontonkan sebuah video. Dan video itu dibuatkan sebuah dua figur, antara dia memilih untuk game atau memilih belajar. Itu akan dibukakan bagaimana masa depan dia ketika dia memilih belajar dan juga game. Kalau menurut saya itu juga perlu untuk kita tampilkan di anak-anak kita. Artinya di peserta didik, Pak. Dengan segala kemungkinan. Kalau main game ya seneng tapi efeknya demikian gitu ya. Kalau belajar mungkin berat untuk dilakukan, tapi efek kedepannya sangat luar biasa. Barangkali itu hikmah yang bisa kita ambil ya dari cerita Bu Ismi tadi tentang metode yang dilakukan oleh negara Cina. Barangkali demikian. Yang lain mungkin dari negara yang lain juga ada ya untuk metode-metode untuk menanamkan ini ya semangat dan jiwa nasionalisme yang bisa kita adopsi nilai positifnya. Barangkali demikian. Kalau menurut Pak Agus, kebetulan Pak Agus ini kan juga senior ya Pak. Iya. Dan saya cukup junior. Murid saya. Ya mungkin murid saya. Profesinya sekarang sama ya. Perlu untuk mendapatkan ilmu juga. Sejauh ini Pak, dari tahun 2012 nih Pak di sini. Saya 2008 di SMP Negeri 2 Tuban. Dari tahun 2008 ya berarti. Iya. Sampai dengan detik ini, berarti kan sudah menemukan beberapa karakter yang mungkin agak sulit untuk kita arahkan. Nah, menurut jenengan, cara apa yang mungkin sangat ampuh bagi Pak Agus terkait untuk menerapkan nilai karakter? Karena karakter itu kan bukan hanya didukung oleh keluarga, bukan hanya didukung oleh masyarakat, tapi Bapak Ibu guru juga berperan. Dan bagaimana pendapat Pak Agus selaku pendidik apabila ada Bapak Ibu guru yang mungkin kurang dalam memberikan penekanan karakter kepada peserta? Jadi inti dari persoalan ini bagaimana? Inti dari persoalan ini. Untuk intinya misalnya Pak, kan semua karakter itu kan bukan hanya dari
pendidik Ya. yang berperan, Eh, tapi keluarga dan juga masyarakat. Tapi kalau misalkan dari pendidik itu kurang menekankan karakter, begitupun dengan keluarga, bagaimana sikap jenengan dalam menghadapi permasalahan tersebut? ya tentu ada istilah engarso sung tulodo itu ya. Jadi keteladanan saya pikir ya, keteladanan. Contoh ketika kita mengharapkan karakter peserta didik untuk berdisiplin, ya misalkan saya ambil contoh mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya kita sebagai pendidik harus memberikan contoh itu. Jadi engarso sung tulodo itu keteladanan itu apa penting sekali untuk karakter. Terus kemudian yang kedua pembiasaan, ya jadi dengan pembiasaan ini harapannya walaupun berat dilakukan tapi lama-lama akan menjadi biasa ini ya. Terus berikutnya lagi tidak henti-hentinya kita sebagai guru harus apa ya ikhlas dan telaten untuk mengingatkan, kemudian lagi ya untuk memberikan informasi terkait dengan karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang apa seharusnya dilakukan oleh anak dan seharusnya karakter yang ditinggalkan oleh anak atau karakter yang tidak baik. Kebetulan Bu Ismi ini dari program sekolah ya yang digagas oleh Bapak Kepala Sekolah kan ada namanya kelas karakter kelas karakter. Harapannya ya karakter-karakter yang baik ini akan tumbuh ya, akan tumbuh berkembang. Sebenarnya sudah ada karakter yang baik tapi perlu untuk ditumbuh kembangkan, dikuatkan. Jadi ada kelas karakter yang dilaksanakan insya Allah 2 minggu sekali di hari Jumat ini. Semua Bapak Ibu guru kan bertanggung jawab di sana ya, tidak hanya guru pendidikan Pancasila, semua Bapak Ibu guru bertanggung jawab. Berarti ini kan wujud atau bukti selaku guru SMP Negeri 2 Tuban untuk menekankan karakter kepada peserta didik. Berarti ya sudah sangat optimal sekali nih Pak. Ya sesuatu yang sempurna saya kira tidak ada, tapi berusaha berusaha untuk maksimal gitu ya. Ini menurut panjenengan mungkin ada sikap yang perlu dan harus dimiliki oleh anak-anak di tingkat SMP pada era yang sekarang. Karena kalau saya lihat anak-anak sekarang itu sangat mudah untuk istilahnya searching ke beberapa website yang mungkin kurang sesuai dengan norma. Ya yang harus dimiliki oleh anak saya kira fondasi ya, fondasi. Ya diawali dari fondasi itu agama tentunya, sehingga anak-anak bisa membedakan ini yang baik dan yang buruk, ini yang dilarang oleh agama dan yang tidak dilarang. Karena di era digitalisasi ini atau di era keterbukaan ini sudah semuanya bisa diakses gitu, sehingga anak-anak harus punya ketangguhan ya. Jadi ketangguhan mental, ketangguhan jiwa, dan saya kira adalah tadi ketangguhan agama atau ketangguhan keimanan. Ini menurut saya itu ya. Jadi tamengnya adalah itu, sehingga anak-anak tidak terjerumus kepada sesuatu yang negatif secara berlebihan. Ini Bu Ismi. Iya. Terkait dengan informasi tadi ya Pak, bahwa mungkin ada beberapa yang mungkin juga bukan dari anak kita, semoga saja tidak dari anak-anak SMP 2. Mungkin ada beberapa peserta didik dari sekolah luar yang mungkin sudah terjerumus entah itu di media sosial maupun di media-media yang lain. Mungkin ada beberapa anak yang mungkin karakternya juga belum terbentuk Pak. Bisa jadi dari permasalahan keluarga, masyarakat maupun lingkungan. Nah, menurut panjenengan bagaimana sikap yang harus sesuai untuk menghadapi
anak-anak yang mungkin sudah terlanjur terjerumus. Karena kan kita juga tidak menginginkan hal tersebut, tapi hal tersebut mungkin saja bisa terjadi. Ya, terima kasih Bu Ismi. Intinya kita adalah kewajiban utama kita adalah memaksimalkan pendidikan di SMP 2 ya. Walaupun usianya sama, kalau yang di sekolah-sekolah lain itu adalah tanggung jawab dari guru yang ada di sekolah tersebut ya. Jadi tanggung jawab kita adalah di anak didik kita. Nah, kalau sudah terjerumus bagaimana? Tentu di lembaga ini ada namanya bimbingan konseling, ya ta? Jadi ketika sudah terjerumus ya, mari kita perbaiki gitu ya. Mari kita perbaiki, mari kita ajak komunikasi dengan baik ya, diskusi dengan baik, sehingga anak tersebut ya minimal ada yang membantu gitu ya, ada yang membantu menyelesaikan terkait dia terjerumusnya di apa begitu ya. Kita ini kan ibarat sebagai orang tua ya, orang tua. Berarti Juga wali kelas ini kepeduliannya. Jadi bentuk curhatan atau konseling itu saya pikir penting sekali, tidak dijudge ya, tapi kita berusaha untuk membantu bagaimana peserta didik yang sesuai pertanyaan kalau sudah terjerumus tidak terjerumus ke semakin parah, tetapi kita bangkitkan, kita cari solusinya. Saya kira itu. Berarti sangat mengayomi, merangkul anak itu juga sangat diperlukan ya Pak? Ya, karena guru kan sekaligus orang tua yang kedua setelah orang tua yang di rumah. Baik, hari ini cukup sangat bagus ya Pak untuk materi yang mungkin bisa kita sharing ke teman-teman yang lain. Terkait dengan sikap nasionalisme juga sangat penting untuk kita terapkan khususnya di peserta didik, baik itu di tingkat sekolah dasar maupun sampai dengan jenjang yang lebih tinggi. Monggo Pak Agus, kalau mau ada yang disampaikan mungkin? Ya, closing statement dari saya ya, closing statement dari saya bahwa semangat kebangsaan, semangat nasionalisme dan patriotisme tidak boleh luntur ya. Semangat nasionalisme, patriotisme tidak boleh luntur, harus tetap ada di dalam jiwa kita semuanya, dan juga ada di dalam jiwa peserta didik kita. Ini Indonesia merupakan negara yang besar, negara yang kaya, milik kita semua, seluruh bangsa Indonesia, dan generasi muda wajib untuk menjaganya. Jangan sampai ya jiwa nasionalisme dan patriotisme itu luntur dari kita semua. Saya kira itu Bu Ismi, closing saya. Oke, baik, untuk episode podcast kali ini kita tutup ya Pak. Iya. Jadi untuk kesimpulannya bahwa setiap peserta didik itu sangat wajib memiliki sikap nasionalisme, patriotisme, dan tidak boleh dilunturkan. Semua harus tetap kita pertahankan demi untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Sekian Pak Agus. Saya di sini sebagai host mengucapkan terima kasih atas waktunya. Saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakaikan kata merdeka Bu Ismi. Iya. Merdeka. Terima kasih.